Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Junianti Nababan, kelas pendidikan Fisika C, Angkatan 2020 Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gerhana dan gravitasi bulan. Untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa dengan dosen pengampu Bapak Irfandi SPD MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian bulan. Bulan adalah satu-satunya satelit alami bumi dan merupakan satelit alami terbesar kelima di tata surya. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri dan cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan matahari. Bulan berada dalam orbit sinkron dengan bumi. Hal ini menyebabkan hanya satu sisi permukaan bulan saja yang dapat diamati dari bumi. Orbit sinkron menyebabkan skala rotasi sama dengan skala revolusinya. Di bulan tidak terdapat udara ataupun air. Ketiadaan udara dan air di bulan ini menyebabkan tidak adanya pengikisan yang menyebabkan banyak kawah di bulan yang berusia jutaan tahun dan masih utuh. Di antara kawah terbesar ini adalah Clavius dengan diameter 230 km dan sedalam 3,6 km. Ketidakadaan udara juga menyebabkan tidak ada bunyi yang terdengar di bulan. Materi yang kedua yaitu spesifikasi bulan. Permukaan yang gersang dipenuhi kawah yang berasal dari ledakan meteoroid. Miliaran tahun yang lalu, bulan mungkin terbentuk saat planet lain bertuburukan dengan bumi muda. Pecahan batuan dari peristiwa itu muncul bersama dan membentuk bulan. Jarak rata-rata bumi ke bulan dari pusat ke pusat adalah 384.403 km, sekitar 30 kali diameter bumi. Diameter bulan adalah 3.474 km. Ini berarti volume bulan hanya sekitar 2% volume bumi. Dan tarikan gravitasi di permukaannya sekitar 17% daripada tarikan gravitasi bumi. Bulan beredar mengelilingi bumi sekali setiap 27,3 hari dan variasi periodik dalam sistem bumi ke bulan matahari bertanggung jawab atas terjadinya fase-fase bulan yang berulang setiap 29,5 hari. Massa jenis bulan 3,4 gram per cm kubik lebih ringan dibanding massa jenis bumi, sedangkan massa bulan hanya 0,012 massa bumi. Yang selanjutnya, gerhana bulan. Gerhana terjadi karena terhalangnya cahaya matahari jika cahaya matahari tidak bisa mencapai bulan keseluruhan atau sebagian karena terhalang oleh bumi. Dengan kata lain, bulan berada dalam bayangan bumi. Maka peristiwa itu dinamakan gerhana bulan. Sedangkan jika bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi, bulan menghalangi sebagian cahaya matahari yang menuju bumi, maka peristiwa ini dinamakan gerhana matahari. Ada dua macam bayangan yang ditimbulkan, yaitu umbra bayangan inti dan penumbra bayangan tambahan. Jika kita berada dalam umbra sebuah benda, misalnya umbra bulan, maka sumber cahaya, dalam hal ini matahari, akan tertutup keseluruhannya oleh benda tersebut. Sedangkan jika kita berada dalam penumbra, sebagian sumber cahaya masih akan terlihat. Materi yang terakhir yaitu gravitasi bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi 1,62 meter per sekon kuadrat. Fungsi dari terjadinya gravitasi bulan adalah saat bulan bergerak mengelilingi bumi dan berada dalam posisi terdekat dengan bumi, maka air laut akan mengalami pasang. Kondisi air laut yang pasang dikarenakan gravitasi bulan menarik air laut ke arah bulan. Jadi hal ini mempengaruhi ketinggian ombak serta permukaan air laut saat itu. Ketika bulan purnama, air laut pasang dan cukup tinggi. Saat bulan mengelilingi bumi dan pada posisi jauh dengan bumi, maka air laut akan surut. Selain itu, gravitasi bulan juga berakibat pada menjauhnya bulan dari bumi. Jaraknya kurang lebih 3,8 km setiap tahun. Baiklah, demikian penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, terima kasih.